95,2 Ras FM The Spirit of Mamuju. Sahabat Manakara, seperti biasanya memasuki pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, kita beralih pada program Bincang Kolbu dan bersama Ustaz Furkan Mawardi MPI selaku Mubalik Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Mamuju. Sahabat Manakara, tema di pagi hari ini kita membahas tentang menemukan letak mutiara kebahagiaan. Kebahagiaan adalah hal yang paling diinginkan semua orang ya. Saya rasa juga sahabat Manakara yang mendengarkan hari ini pasti ingin bahagia, karena bahagia adalah perasaan yang paling ternyaman di dunia ini. Bahkan psikolog mengatakan sahabat Manakara, kebahagiaan adalah kesejahteraan subjektif seseorang, karena kebahagiaan itu bisa diartikan sebagai rasa akan puas terhadap hidup, dan tentunya sahabat Manakara, kebahagiaan tidak datang dengan sendirinya, tapi butuh usaha untuk menemukan apa itu bahagia dan tentang bagaimana kita menghadapi atau menanggapi kebahagiaan. Dan tentunya sahabat Manakara tidak perlu memerlukan hal-hal yang kesempurnaan. Untuk itu marilah kita menemukan bahagia di pagi hari ini sahabat Manakara bersama Ustaz Furkan terkait tema yang akan kita bahas di pagi hari ini, menemukan di mana sebenarnya letak mutiara. Kita sapa dulu, di studio telah hadir. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, alhamdulillah Ustaz ya. Terkait tema kita Ustaz di pagi hari ini, mungkin sahabat Manakara belum tahu sesungguhnya kebahagiaan itu seperti apa ini Ustaz. Baik. Terima kasih Mbak Mega Pika. Baik, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa suara Manakara yang berbahagia dimanapun Anda berada, baik, bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa dalam kondisi sehat dan bahagia. Iya. Ya, sehat itu kami juga ukurannya adalah bahagia. Jadi bahagia itu adalah sehat itu juga bisa menjadi sarana orang jadi bahagia. Orang bahagia. Gitu. Tapi bukan satu-satunya. Iya. Ya, bukan satu-satunya bahwa sehat itu menjadikan bahagia, karena juga banyak orang sehat tapi tidak bahagia. Iya, itu tergantung orang menyikapinya juga. Baik, itulah yang kita akan bahas nanti. Iya. Gitu. Baik, jadi Mbak Mega tadi menarik pembukaannya. Ya, bahagia itu bersifat subjektif. Iya. Itu, ya kan? Karena ketika ditanya seorang perempuan bahagia itu apa? Ya, ketika dia menjual, jualannya banyak laku dan banyak untung, bahagialah dia. Gitu. Bagi seorang pedagang. Gitu. Kalau pembeli kan belum tentu. Ya? Bagi pembelinya belum tentu. Pembeli bahagia adalah dia menemukan barang sesuai dengan keinginannya, dengan harga murah, banyak diskonnya dan berkualitas. Itulah bahagia bagi pembeli. Gitu. Nah, bagi pedagang ditanya, apa itu bahagia? Bahagia itu adalah antara panen dan yang ditanam ya sesuai dengan harapan. Iya, harapan. Gitu. Ya. Jadi dia mendambakan misalnya panennya 5 ton misalnya, ya tercapai. Bahkan lebih, bisa menjadi lebih, dan tidak diberikan hama, tidak kebanjiran. Dan kita ditanya, apa kebahagiaan menurut petani? Ya, bahagia itulah sesuai dengan apa yang ditanam, dengan apa yang dipanen. Nah, ketika ditanya seorang siswa atau mahasiswa bahagia itu apa, ya setelah selesai bisa tepat waktu, kemudian nilainya maksimal, ya predikatnya ya terbaik ya atau cum laude, itulah bahagia seorang mahasiswa. Iya. Bahagia seorang guru pun begitu. Bahagia seorang guru kurangnya apa Pak? Guru ketika dia mengajarkan yang baik, anak muridnya sukses. Nah, apa bahagia seorang megapika misalnya kan? Itu tentu subjektif jawabannya kan gitu. Iya. Jadi apa kebahagiaan seorang polisi, apa kebahagiaan seorang presiden, ya anggota dewan dan seterusnya. Ini kan tentu akan memiliki jawaban yang subjektif. Iya. Namun ada yang paling hakiki, bahagia itu apa sebenarnya? Ya, itu tadi subjektifnya ya. Iya. Namun ketika ada namanya jawaban bersama bahwa bahagia sebenarnya itu bukan timbul dari luar, namun timbul dari diri kita. Dari diri sendiri. Ya. Karena banyak juga kan dia berapa banyak timbul bahagia. Iya. Kelucu, ya kan? Jadi ada orang yang kelihatan segi materi dia sebenarnya dia sudah bahagia, ya, sudah kaya ya harusnya. Ya, tapi sudah kaya, sudah bahkan raya. Iya. Ya. Tapi belum mampu dia menemukan bahagia. Karena bahagia itu modal dasarnya dari diri sendiri sebenarnya dulu, ya kan? Seorang hartawan pun demikian. Ya. Secara ukur ya
gitu. Orang yang sehat badannya kuat pun juga secara ukur ya subjektif, orang luar melihat bahwa sebenarnya dia sudah bahagia, namun dia tidak mampu mendatangkan kebahagiaan di antara nikmat yang oleh Allah berikan kepadanya, kayak gitu. Maka inilah yang kita akan bahas, bagaimana menjadikan diri kita sebenarnya kita yang mengukur kebahagiaan itu, sehingga bisa menimbulkan apapun kepada kita, menjadikan kita bahagia, kayak gitu. Jadi Imam Ghazali mengatakan kebahagiaan itu sebenarnya kemampuan untuk menaklukkan nafsu. Itu kata Imam Ghazali ya. Dan kesengsaraan itu adalah ketika kita tidak mampu menaklukkan nafsu. Jadi definisi menjadikan bahwa sebenarnya bahagia itu adalah kemampuan orang untuk menaklukkan segala keinginan-keinginan nafsunya. Di Al-Quran itu kan nafsu ada 3. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, dan ada nafsu ammarah. Ya, kalau kita mau pembagian nafsu ya. Jadi nafsu mutmainnah adalah nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan. Makanya kan di Al-Quran di surah Al-Fajr itu kan dipanggil adalah nafsul mutmainnah ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ada nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ini adalah seseorang berbuat jahat, berbuat kesalahan, ada penyesalan, ada taubat dan nadam. Ada taubatnya dan dia punya penyesalan. Namun ini kadang masih bolak-balik nafsu lawwamah ini. Jadi sudah bertobat, ya, orang bilang katakan tobat sambal ya. Sudah bertobat, tobat makan lombok sayanya ada deh sakit perutku, ya kan? Biasanya diulangi lagi ya. Berak-berak gitu. Besok ketemu lagi, campur deh ya gitu. Tapi selalu menyesal lagi. Ini taubat namanya nafsu lawwamah. Nah, ada nafsu ammarah ini adalah yang selalu mengajak kepada kejahatan. Nah, inilah orang yang dikatakan Al-Ghazali kemampuan untuk menekan nafsu, terutama nafsu ammarah ini adalah dikatakan kebahagiaan. Namun ketika seseorang tidak mampu menaklukkan nafsunya, justru nafsunya yang menguasainya, maka inilah dikatakan orang penuh kesengsaraan. Jadi lawan bahagia itu adalah kesengsaraan. Kesengsaraannya. Dalam bahasa istilah kita, bahasa Al-Quran itu bahagia itu adalah sa'adah. Orang yang adalah siti sa'adah, siti kebahagiaan ya. Di kampung namanya dengan Sa'id ya, dia Sa'id ya. Jadi orangnya selalu bahagia, doanya ibunya, bapaknya semoga anak ini lahir terus bahagia gitu. Baik, saya kira itu Mbak Mega. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya adalah yang kita akan menimbulkan. Iya, dari dalam diri sendiri. Ya. Kemudian unsur bahagia itu apa aja? Iya, apa nih ya? Hal-hal atau langkahnya ya, Ustaz, yang bisa dicapai. Nanti terakhir itu ya, unsur yang ditunjukkan bahagia sebenarnya pertama adalah kalau dari luar ya, tidak bisa dipungkiri sehat. Iya. Kedua adalah harta. Ya. Jadi kesehatan, kemudian juga harta. Jadi sehat itu bisa menjadi sarana orang bahagia. Kenapa? Ya dengan orang sehat kan dia bisa mencari kebahagiaan itu, ya kan? Menemukan kebahagiaan itu. Nah biasanya orang mulai tidak bahagia itu ketika dia sakit. Iya biasanya. Kan Iya. Ya secara fisik kita lihat ya. Jadi ketika orang sudah demam, flu ya, itu ringan ya. Tapi kalau sudah kanker ya, kemudian kankernya stadium 4 lagi kan, belum lagi kalau apa ini sakit-sakit berat ya, tumor dan seterusnya. Ini kan bisa merampas kebahagiaan orang. Iya, langsung drop tiba-tiba ya. Secara orang dilihat ya. Harta itu bisa menjadi wasilah orang bahagia. Orang bisa tersenyum dengan harta. Istri itu bahagia kalau harta. Jadi perempuan itu identik dengan keglamoran. Ya, artinya dengan benda gitu kan. Ya kan saya pada itu perempuan itu kan dari kata perimpuan gitu kan. Jadi wanita itu singkatan sebenarnya di bahasa Jawa. Wanita itu wani ditoto. Jadi wani itu berani, toto itu ya ditata. Dia perempuan itu bahasa Jawanya adalah makhluk yang sebenarnya harus berani untuk ditata. Ditata oleh Rabbnya dan ditata juga oleh suaminya kayak gitu. Artinya
perempuan itu kalau piring itu identik dengan benda, makanya perempuan itu senang selalu benda, ya kan. Piringnya bagus senang, ya kan. HP bagus senang, cincin bagus senang, ya emas ya. Jadi senang itu begitu. Nah, ini bisa menjadi sarana membahagiakan orang, ya, dengan adanya harta, adanya uang, ya. Gitu. Jadi, memang uang bukan segala-galanya, tapi terkadang segala-galanya itu gara-gara uang. Iya, gitu. betul. Jadi Mbak Mega kesini kan otomatis tidak mungkin tanpa biaya kan, karena apalagi saat ini ya motor ya konvergensinya bagaimana bisa jalan kayak gitu. Saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan Asadi tadi pagi ini karena biaya. Ya. Kenapa dia punya HP? Pakai internet juga. Dia punya HP pasti pakai uang, nah gitu. HP-nya kalau tidak ada datanya ya tidak bisa juga kan, nah, gitu. Maka dia biaya. Namun kalau dibalik bisa juga sebenarnya kesehatan dan harta itu justru bisa mencelakakan. Tidak menjadi kebahagiaan justru. Itu bukan semata-mata. Iya. Artinya dia bisa menjadi sarana orang menjadi bahagia. Tetapi kalau ini tidak didekati dengan unsur, ini nanti ya unsur agama, unsur syariat, justru bisa sebaliknya. Begitu banyak orang kufur gara-gara sehat, dan begitu banyak orang kufur gara-gara harta. Oh gitu. Kita sehat dulu, lanjutkan kesehatan. Kalau dia tidak memanfaatkan dengan baik, justru bukan berarti kebahagiaan, justru kesengsaraan. Orang biasanya maksiat itu kan karena dia sehat. Jarang orang sakit itu maksiat, jarang. Terus orang sehat. Orang selingkuh itu biasanya sehat. Sehat. Ya serius? Jadi orang korupsi itu sehat. Iya. Sehat apa? Sehat otaknya. Sehat kali-kalinya, ya kan? Sehat strateginya. Sehat strateginya, ya kan? Orang buka HP yang melihat gambar-gambar yang itu kan sehat matanya. Iya. Coba sakit mata. Gak mungkin ya. Gak mungkin kayak gitu. Jadi sehat ini tinggal bagaimana orang yang menggerakkan. Betul, Ustaz. Nah, jadi sehatnya kaki itu adalah buah yang bisa membawa orang, bisa menjadikan orang bahagia. Dengan sehatnya dia bisa melangkah, namun juga dia bisa juga sengsara karena dia tidak mampu mengendalikan kaki itu. Ketika sehat itu dijalankan, sehatnya kaki dipakai untuk jalan kepada Allah, hadir ke masjid, hadir memenuhi panggilan Allah, tentu disinilah kaki bisa menjadi jalan. Sehatnya kaki bisa menjadi jalan orang bisa bahagia. Karena ketika dia mampu ke masjid, maka dia menemukan sang penemu bahagia. Sang pemberi bahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika azan sudah berkumandang 5 kali sehari, sudah memenuhi semua ruang-ruang rumahnya, namun justru kakinya dipakai ke maksiat, dipakai tempat maksiat, dia mampu berjalan, dia mampu injak gas motor dan mobilnya justru ke tempat yang dilarang oleh Allah. Di sinilah justru membawa nanti kakinya ini kepada kesengsaraan. Ya. Tangannya ini, kalau pemimpin itu kan tangannya menentukan, tangannya menggerakkan ujung pulpennya. Ketika dia tangannya sehat, maka wasilah jalan dia untuk menjadi bahagia itu mudah. Ya. Ini proyek yang bisa ditandatangani. Ini proyek jangan. Ini banyak maksiatnya, ini banyak anunya, ya kan? Dengan tanda tangannya dia bisa menerbitkan perda, ya kan? Menerbitkan sesuatu yang justru menjadikan rakyat jadi baik, ya kan? Perda miras misalnya, dengan perda yang bawa anak yang yang hafal Quran misalnya berapa juz dapat beasiswa, ya ini dengan tangannya tadi. Tapi justru dengan tangan sehat juga bisa dia murka, ya kan? Muncullah peraturan-peraturan yang justru hanya menentukan dirinya, menentukan kelompok dan keluarganya, justru menyengsarakan rakyat. Iya, betul, Ustaz. Ini akan bisa menjadikan dia sengsara kan begitu. Ketika penyanyi itu ya lebih baik sakit. Kan itu kan? Iya. Jadi sakit bukan sarana orang juga sengsara. Ya ketika dia sakit tangannya tidak bisa goyah. Nama artinya sesuatu yang sehat itu tergantung. Ketika kita membawa kepada kebaikan, jalan mendekatkan kepada Allah, itulah dia menjadikan dia orang bahagia. Iya. Namun ketika sehat itu
di bawah dilaksanakan dengan justru jauh dari Allah, di situ sehatlah menjadikan orang sudah sengsara. Nah, gitu. Sehatnya mulut kan begitu, kemampuan orang bercakap kan begitu. Coba kalau dia sakit gigi, dia terselamatkan. Dengan ucapannya dia bisa memfitnah, dia bisa menyinggung, dia bisa menggibah. Kenapa dia bisa bercakap begitu? Kan dia bahagia, karena dia sehat mulutnya. Tapi ketika mulutnya saya itu dipakai zikir, ngaji, menasehati orang, tentu itulah yang jadi sehatnya mulutnya, menjadikan dia sarana untuk bahagia. Jadi kejahatan itu kadang-kala selalu beriringan dengan ketidakbahagiaan juga ya Ustaz? Oh ya, pasti ketika orang berbuat jahat, itu pasti akan efek akhir ujungnya itu pasti sengsara. Jadi sesehat dan sekaya apapun ya Ustaz, ketika tidak dibawa ke jalan Allah itu pasti. Adapun dia dapatkan bukan kebahagiaan, itu cuma kesenangan. Dan ingat, kesenangan cuma semu. Kesenangan hakiki itu ketika orang bahagia, dan kebahagiaan hakiki itu adalah ketika kembali kepada ruhani, dan ruhani itulah pasti datangnya kepada Allah. Selanjut? Iya, lanjut Ustaz. Benar. Jadi ekspresi kebahagiaan itu sebenarnya dari ruhani. Iya. Dan ruhani itu ekspresinya kebaikan. Iya. Petunjuk rohani spiritual itu menunjuk kebaikan. Jadi ketika orang sehat dikontrol dengan spiritual rohani yang baik, maka hasilnya kesehatannya itu akan membawa dia kepada hal-hal yang baik. Orang yang sehat matanya dikontrol dengan rohani spiritual yang baik, maka matanya hanya memandang hal yang baik-baik saja. Kaki yang sehat dikontrol dengan hati yang baik, nurani yang sehat, maka kaki akan melangkah kepada hal-hal yang baik dan bersesuaian ujung rambut sampai ujung kaki. Namun sebaliknya, ketika rohani itu bermasalah, seperti itu bermasalah, maka akan berdampak kepada kesehatan jasadnya juga dibawa kepada yang salah. Maka dikatakan sehat itu bisa menjadi sarana orang bahagia, tapi dia bukan satu-satunya. Karena dengan sehat banyak orang sengsara, tidak bahagia. Begitu pun dengan harta. Harta kan tidak begitu. Iya. Harta kan titipan ya. Ada orang dengan harta dia bisa bahagia. Apa itu ya, dia bawa harta ini berbagi, sedekah, zakat, infak, gitu, menjadikan dia bahagia. Jadi uangnya dia pakai di jalan Allah, bangun masjid, bangun rumah, membantu orang yang nggak punya rumah, bangun jalan. Uangnya, hartanya dia pakai dengan ibadah, umroh, haji, gitu kan. Nah, harta ini tentu bisa menjadikan dia membahagia. Namun tidak sedikit orang justru dengan harta juga membawa kesengsaraan. Apa itu ya? Dengan harta ya disalahgunakan. Oh, selesai urusan cepat, pakai ini, yang gitu kan. Mau urusan berjudi misalnya juga ya Ustaz. Ya, mau urusannya cepat, ya salah satunya itu. Ya, nyogok sana, nyogok sini. Ya, supaya banyak, ya bisa pakai taruhan, nah, gitu. Iya. Artinya justru dengan membawa hartanya ini justru membawa dia kepada kesengsaraan. Mau pangkat jabatan naik, ya ada modal ini, apa kayak. Coba tidak punya. Jadi ketidakadaan uang itu bisa menjadikan orang juga bahagia, dan juga kebanyakan uang dan kekayaan harta banyak juga bisa juga membawa orang tidak bahagia. Maka tergantung bagaimana rohani ini mengontrol apa yang kita miliki. Nah, rohani inilah yang membawa orang bisa jadi bahagia. Nah, inilah pentingnya Bapak Adil bahagia seluruh pendengar suara Manakara, untuk senantiasa bagaimana rohani ini senantiasa berada di dalamnya. Ya. Karena peluang jiwa ini kan, rohani jiwa ini kan, peluang untuk berbuat jahatnya ada. Daya ciptakan sendiri itu. Dan peluangnya juga dia berbuat jahat dan berbuat baik juga ada. Ada juga ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah memberikan peluang dia jiwa ini fujur dan takwa. Ya, fujurnya itu berbuat jahatnya, takwanya adalah kebaikannya. Maka di sini pentingnya bagaimana memahami sarana-sarana kebahagiaan ini bukan mutlak. Ya. Kalau sekarang kan orang bahagia itu kalau banyak uang, ya kan? Bahagia itu tidak.
Itu tergantung persepsi. Tinggal bagaimana tadi spiritual rohani ini mengontrol hartanya itu. Iya. Betapa banyak orang rumahnya besar, pagarnya tinggi, ada satpamnya lagi, bahkan ada jimpel catnya, tapi kamarnya besar, spray media, jadi full AC, tapi malam dia nggak bisa tidur. Kenapa ya? Dia pikir ada tidak tidur di satpam di bawah itu, iya kan? Aman di rumah itu, tidak ada pencuri masuk sebagainya. Itu fakta, itu ada kisahnya itu. Jadi ada orang kaya, dia malam hari sudah tidur, padahal orangnya besar, dia ada satpamnya, di malam hari dia sudah tidur. Kenapa? Itu harta saya kok kira-kira ada perampok pencuri bagaimana ya? Bahkan dia pikir, dia turun itu lihat satpamnya sampai tidur. Overthinking ya. Jadi dia kerepotan untuk tidur, hanya memberikan hartanya. Nah ketika dia keluar, dia lihat di depan rumah ada tukang becak yang sementara tidur, pulas di atas becaknya, bahkan ngorok tukang becak itu. Nah dia bertanya pada diri sendiri, waduh, ini ada orang tidurnya cuma di becak, ya kan? Cuma tukang becak, ya. Tidurnya di bawah beratapan langit, ya kan? Hujan pasti dingin, ya pasti kehujanan dan dingin malam. Tapi dia bisa lihat ngorok dan nyenyak sekali tidurnya. Iya. Kemudian bertanya pada saya, loh, ada apa saya ini? Justru jauh lebih was-was dengan harta yang banyak. Betul. Dia justru punya harta banyak, ya melimpah, berlebih, ya. Rumahnya bagus, ya ada penjaganya, spanduknya tebal, ya kan? AC tentunya. Namun dia tidak bisa menikmati tidurnya seperti yang tukang becak. Di sini mengatakan bahwa bukan harta saya membuat, justru harta ini menjadikan kesengsaraan ketika harta itu tidak bisa dimanfaatkan. Maka keliru ketika kita menyimpulkan bahwa ukuran satu-satunya kebahagiaan itu adalah materi. Ya. Jadi kebahagiaan hakiki itu sebenarnya ketika kita mampu mengkonekkan spiritual rohani kita, mengontrol harta yang kita miliki. Dan harta itulah kita bisa membawa harta yang Allah titipkan ini menjadi sesuatu yang baik di jalan Allah, yang Allah ridhoi. Iya. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan ya Ustadz, kalau misalnya ada orang yang senantiasa tidak pernah berbahagia hidupnya, justru harus mengkoreksi lagi ya. Betul. Ya, istafti nafsaka. Ditanya artinya kenapa? Maka di sini pentingnya kemampuan kita untuk mengelola rohani. Iya. Rohani. Jadi karena rohani hatinya menjadi ukuran. Ya. Jabatan ya. Ketika kita pertama tadi apa? Sehat Dan kemudian juga harta, kemudian kita jabatan. Jabatan bisa menjadikan orang jauh bahagia dalam hidup sengsara. Bahkan jabatan itu bukan cuma dirinya bahagia, bahkan bisa membahagiakan orang lainnya. Karena ketika seorang pemimpin misalnya, ya, karena jabatannya dia mampu menjadikan orang-orang dekat dengan Allah, itu bisa. Iya. Oh iya. Dengan jabatannya misalnya seorang pemimpin mengatakan bahwa setiap yang imam masjid, ya muadzin, diberikan anggaran oleh negara, oleh pemerintah daerah naik haji dan umroh. Yang hafiz Quran, meskipun dia bukan hafiz Quran, ya bupatinya misalnya atau pemimpinnya, gubernurnya, tapi dia berikan beasiswa kepada para hafiz Quran. Dengan apa? Dengan jabatan. Iya. Dengan jabatannya lah, kemampuan, tantangannya melarang minuman keras, perjudian, perzinahan di daerahnya. Menjadikan apa? Menjadikan warganya bebas, tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang mabuk dan seterusnya. Karena khamr itu kan, minuman keras itu kan, dia menjadi awal bencana. Iya. Saya lupa di daerah mana dulu ya, di Sulawesi ada ini. Pernah bupatinya itu melakukan perda larangan minuman keras. Siapa yang menjual, siapa yang membeli ketangkap dipenjara. Justru yang berterima kasih beberapa yang orang non muslim malah. Kenapa dia terima kasih ke bupatinya? Bahwa sejak dilarangnya minuman keras itu, suaminya sudah pulang lebih awal. Dia jarang lagi pulang tengah malam. Yang kedua, suaminya pulang lebih awal dalam kondisi tenang, ya. Tidak lagi sempoyongan sehingga kami harus bertengkar, berkelahi, bahkan saling pukul. Nah, semenjak bupati ini memberikan perda bahwa larangan miras, sehingga apa yang terjadi?
ya warganya tentu ya aman. Jauh lebih aman ya. Aman, tidak ada yang mabuk. Anak muda tidak lagi mabuk-mabukan. Ketika mabuk kan berarti. Jadi khamar itu kan bapak maksiat, abu maksiat, dia bapaknya maksiat. Nah ketika orang sudah mabuk, maka dia mudah untuk memalak, mudah untuk mencuri, merampok, memperkosa. Karena bapaknya apa? Bapaknya maksiat itu, khamar itu, mabuk itu. Hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran. Nah itu punya kemampuan. Ya kami seperti dai dulu kan yang paling kemampuannya menyampaikan. Saya tidak sadar. Tapi biasanya seringnya itu aturan itu berlaku efektif ketika ada efek jerah. Coba kan beda kalau saya ceramah di 1 jam begini misalnya tentang bahayanya khamar, orang dengar ceramah khutbah Jumat, orang dengar ya bahayanya judi ya. Tapi ketika pemimpin tidak perlu bicara, dia cukup dengan tanda tangan, ya larangan luas daerahnya, larangan judi daerahnya. Siapa yang ketangkap maka penjara 10 tahun misalnya, atau denda sekian juta. Maka dengan kemampuan tadi ini, modal kekuasaannya menjadikan dia bahagia, bagi orang lain bahagia. Inilah hebatnya kalau pemimpin yang memahami konsep kebahagiaan untuk dirinya dan keluarga. Iya. Rumah tangga bahagia, rakyat bahagia, tidak ada kesengsaraan, tidak ada mabuk-mabuk, tidak ada perampokan, tidak ada pemalakan. Iya, jadi lebih aman lah dan damai lah sebuah daerah ya. Namun dibalik, jadi ketika posisi jabatan itu tidak dipakai kepada Allah, bukan kebahagiaan diperoleh, namun kesengsaraan. Ketika pemimpin dia yang penting untungnya banyak, ya kan? Iya. Setorannya rumah tempat hiburan malam bagus masukannya, iya. Bagus latok-latok dah, tanda tangan izin. Ya, kamarnya izin itu kan. Tempat judi yang penting setorannya lancar, izin. Justru apa yang terjadi? Kesengsaraan bagi diri, bagi rakyatnya. Ketika sudah judi menjadi legal, ketika khamar sudah legal, apa yang terjadi? Kehancuran, bunuh-bunuhan, ya maki-makian, kan begitu. Iya. Nah, inilah hebatnya pemimpin punya posisi strategis untuk membahagiakan dirinya dan membahagiakan rakyatnya. Ya. Ini luar biasa. Jadilah jabatan bisa menjadikan orang bahagia, bahkan di atas kebahagiaan, namun jabatan pula bisa menjadikan orang sengsara. Orang sengsara ya. Tinggal bagaimana menggunakan tadi harta, menggunakan jabatan, dan menggunakan kesehatan tadi ini berada di jalan Allah. Gitu. Oke, kita break dulu ya Ustadz ya. Oke, siap. Sahabat Manakara, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM The Spirit of. Waspada, penyakit mematikan demam berdarah mengintai keluarga Anda. Yang perlu Anda lakukan dalam mencegah DBD adalah jangan membiarkan adanya tempat untuk nyamuk berkembang biak. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegahnya. Yang pertama, menguras. Kuraslah bak mandi Anda atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Yang kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Yang ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur, gunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk. Memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah. Jangan tunggu penyakit itu datang. Kesehatan ada di tangan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ras FM, The Spirit of Mamuju. Jangan bunyikan klakson berulang kali. Kenapa kah? Tidak dibenarkan menggunakan klakson untuk menunjukkan kondisi emosional pengendara. Klakson bukan sebagai alat untuk mengganggu pengguna jalan lain. Ada aturannya kah? Telah diatur dalam pasal 30
9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Klaksonnya itu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi lain. Oh, jadi klakson itu sebagai pengingat bagi pengendara jalan nih. Betul sekali. Ingat, gunakan klakson dengan bijak. Ingat selalu untuk tidak membunyikan klakson pada area tertentu yang bebas dari berbagai suara, seperti rumah ibadah, rumah sakit, sekolah dan lingkungan untuk sedang dirundung bukan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM. Opa, mau ke mana? Mau gak jemput anak di sekolah, Bu? Kenapa pengen tidak pakai helm, Ki? Dekat Ji, Bu. Mau dekat, mau jauh, tetap Ki harus pakai helm, Pak. Keselamatan itu utama. Apalagi mau Ki jemput anak tak, harus Ki lengkap alat berkendara tak. Ya baik, Bu deh. Seperti itu maki kayak iklan-iklan di radio yang biasa ku dengar. Kalau iklan seperti ini, Pak. Gunakan helm berstandar Indonesia untuk pengemudi sepeda motor. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan tersebut berupa helm berstandar nasional Indonesia. Mari jadi pengendara yang bijak, keselamatan berkendara Anda ada di tangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM The Spirit of Mamuju. Bro, lihat nih, ada kabar heboh di Facebook. Saya bagikan nih. Jangan Ki langsung bagikan. Lihat Ki dulu itu informasi bersumber dari mana. Jangan sampai itu berita hoax kita bagikan. Emangnya bahaya kayak itu membagikan informasi atau berita hoax? Bagi siapa saja menyebar hoax bisa dikenakan hukuman. Terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Berdasarkan pasal 45A ayat 1 nomor 19 tahun 2016, yaitu dipidana di penjara paling lama 6 tahun atau didenda juga paling banyak 1 miliar. Itu bagi orang-orang yang sengaja menyebarkan berita bohong atau hoax. Bagaimana nih? Masih mau tuh sebarkan berita? Tidak, takut di penjara. Hati-hati menyebarkan berita atau informasi di media sosial. Yang perlu Anda cermati saat membaca sebuah berita atau informasi adalah: yang pertama, cek judul berita. Hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cek sumber berita atau alamat situs. Waspadai jika alamat situs berupa blog, karena bisa jadi informasi sulit diverifikasi. Yang ketiga, periksa fakta isi berita. Pastikan memenuhi unsur berita 5W+1H. Berita bohong biasanya mengutip sumber yang tidak jelas. Yang keempat, cek keaslian foto. Mari kita bersama-sama melawan hoaks. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju bersama Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju dan Radio Suara Manakara 95,2 FM. Ras FM The Spirit of Mamuju. Sahabat Manakara, Anda masih mendengarkan Radio Suara Manakara. Masih bersama Ustaz Furkan di sini, sahabat Manakara, dengan tema letak mutiara kebahagiaan. Dan tadi kita udah bahas mengenai unsur-unsur kebahagiaan ya. Tadi ada harta dan juga kesehatan dan juga jabatan ya, yang dan tentunya itu tidak selalu juga menjadi kunci kebahagiaan sahabat Manakara, karena itu kembali lagi ya Ustaz ya. Bukan satu-satunya, tapi dia bisa menjadi. Nah, jadi tergantung bagaimana tadi kemampuan spiritual rohani seseorang dalam
menghadapi, membawa tiga aspek tadi. Ya. Jadi kalau misalnya ini menjadi unsur, dan kita bahas nanti sahabat Manakara bagaimana sebenarnya langkah nih Ustadz atau kunci bisa mencapai kebahagiaan dari perspektif agama Islam. Oke, baik. Ada 7. Ya. Dan terakhir juga ini. Iya. Pertama adalah menemukan letak mutiara kebahagiaan itu iman kepada Allah secara totalitas. Iya. Itu nggak bisa. Jadi keimanan ini adalah tolak ukur awal. Jadi ketika orang sudah beriman, iman itu kan yakin. Ya. Jadi iman itu ya aman. Ya, ketika orang beriman dia aman. Keimanan ini harus menjadi modal besar karena iman itu kan sifatnya rohani, sifatnya di hati. Jadi ketika orang menginginkan kebahagiaan, maka dia harus punya nurani yang baik, hati yang baik. Karena ini menjadi ukuran. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Nah, begitu. Ingatlah bahwa dalam setiap diri manusia ada segumpal daging, ada segumpal darah, dan apabila darahnya itu baik, segumpal ini baik, maka baiklah seluruh badan itu. Ya. Namun ketika dia busuk, maka busuklah itu semuanya. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Ya. Hati dalam konteks di sini tidak fisiknya ya, tetapi fisiknya. Ya. Yeah. Jadi bagaimana hati itu bisa membawa sesuatu yang mempengaruhi seluruh anggota badannya. Nah, itulah yang sifatnya yang lembut, yang halus, yang mampu membimbing. Ya, saluhat. Ketika dia baik, maka baiklah seluruhnya. Nah, inilah tentu bagaimana cara orang yang beriman. Ya, tentu ya dia harus turunannya adalah ya keimanannya at-tasdiqu bil qalb wa taqrir bil lisan wa amal bil arkan. Ya, gitu. Jadi iman itu harus komponen 3. Dia harus at-taqrir bil lisan, dia mengucapkan dengan lisan, kemudian wa tasdiqu bil qalbi, dengan meyakini dalam diri, kemudian wa amal bil arkan, kemudian mengamalkan dengan totalitas. Ya, jadi iman itu adalah kemampuan mengikrarkan diri sebagai orang beriman. Tidak ada zat yang memberikan sesuatu kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan jodoh kecuali Allah, nikmat musibah itu semuanya dari Allah, dan itu diucapkan dan dia dikerahkan dalam lisan dan diyakini dalam hati, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh. Artinya dia menjalankan semua perintah Allah, dan juga anggota tubuhnya dia meninggalkan apa yang Allah. Maka modal utama orang mau bahagia itu beriman, yakin. Jadi kalau tidak yakin, ya bagaimana mau bahagia? Karena sumber kebahagiaan itu dari Allah. Nah, ketika sudah ragu dengan kedaulatan Allah, ragu dengan takdir Allah, bagaimana mau bahagia? Iya. Itu ukuran pertama. Yang kedua adalah menerima atas segala ketetapan Allah. Jadi begini Mbak Mega. Ini yang berat juga nih. Ini. Jadi menerima ketetapan. Kenapa? Bahwa lahir seperti ini. Ini tidak menerima nih orang berjalan apa? Orang menerima. Jadi Allah itu tahu betul kita, gitu kan. Anda terlahir seperti ini misalnya, ya begitulah. Iya. Itulah yang terbaik itu. Gitu kan. Jadi dan kita tidak paling tahu. Allah belum tahu. Kita tidak pernah punya keinginan saya mau lahir di rahim seorang ibu misalnya daerah ini misalnya kan. Kenapa saya tidak lahir misalnya di Mekah dari orang tua yang di dekat rumahnya di tanah suci gitu ya, biar tidak pernah kita ya. Saya lahir di rahim istri pejabat lah itu kan. Kan tidak ada. Kita tidak bisa memilih ya. Tidak bisa memilih ya. Saya lahir dengan kondisi yang rupawan seperti artis Korea misalnya. Dengan artis. Tidak, jadi ini kebahagiaan itu bisa ditemukan ketika kita ikhlas menerima ketentuan Allah. Bentuk penerimaan ini. Yang sifatnya memang takdir Allah ya. Iya. Yang tidak bisa diubah. Karena ada juga takdir yang bisa, ada takdir yang bisa diubah dan takdir tidak bisa diubah. Iya. Fisik kita ya sudah begitu. Iya. Tapi asal muasal kita tapi ya begitu. Tapi kalau misalnya pekerjaan, kesuksesan kan bisa ya. Itu bisa diubah. Jadi kita terlahir sebagai laki-laki, sebagai perempuan itu sudah takdir Allah yang tidak bisa diubah.
Tapi Anda laki-laki yang bodoh itu bisa diubah. Bisa diubah. Ya, kenapa kok nggak bisa? Sudah takdirnya minal sendiri itu. Ya ada. Tidak mau usaha. Iya. Jadi ada takdir yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Nah, takdir yang tidak bisa diubah ini adalah ketetapan Allah, kita terima. Ya Allah bervisi sebegini, ya memang begitu nih. Allah tahu kalau kau lebih ganteng lagi, nanti kau takabur, gitu kan? Siapa tahu kau mahasiswa kau yang di kelas itu, kenapa si Anu misalnya nih orangnya seperti ini? Kalau tahu kemampuanmu cuma begitu, coba Anda lebih ganteng misalnya, dari artis, wow dikelilingi sama cewek, oh maksiat Anda. Iya. Ya. Istri nanti nggak lebih dari satu kan, selingkuh nanti kenapa ya? Karena ketika Anda mau punya wajah ganteng, ternyata Anda tidak mau. Oh tahu itu, Iya. ya kan? Kalau nanti sudah menikah, wah istri simpananmu banyak, gitu kan? Kenapa? Oh tahu kemampuan ya sudah gitulah ketetapan. Nah, itu menerima. Nah, jadi menerima itu adalah cara kita memunculkan kebahagiaan. Ya, jadi kalau tadi ini rezeki diterima sesuai dengan bahwa rezeki tidak ada yang tertukar. Iya. Nggak usah mencari yang lain, nggak usah cari harta yang haram. Tidak ada rezeki yang tertukar dan tidak ada rezeki yang tidak tercukupi. Kalau rezeki kita misalnya bahwa Allah tahu bahwa kita makan ini 1000 liter baru mati, maka 999 liter ya. Kalau masih kurang 1 biji pun kita tidak akan mati. Sebelum 1 biji itu kita selesaikan. Artinya ketetapan Allah kita terima. Nah dengan itu kan sudah, kebahagiaan ini akan ada tanpa harus banding-bandingkan. Karena kesengsaraan itu kan ketika selalu kita banding-bandingkan. Apalagi kalau banding-bandingkan, oh, itu orangnya kok sama ya kerja, kok kenapa beda-beda ilmunya. Nah, ini nih yang kita sepertinya tidak menerima apa yang ditetapkan kalau gitu. Sementara kalau kita yakini apa yang ditetapkan oleh Allah segalanya baik, maka inilah yang modal besar orang bisa bahagia. Tanpa mengukur apa jabatannya, apa hartanya, dan bagaimana kesehatannya. Allah tahu kenapa sakit. Allah tahu dengan sakit inilah dosamu tergugurkan, dengan sakitmu inilah kau terhindar dari maksiat. Begitu. Tapi kadang-kadang tidak terima ketetapan itu. Nah, pas sakit begini, aduh kumau selama haji berkali-kali, setelah sedekah, justru masih ada dosa yang ada. Tapi dengan Allah tahu itu, maka Allah tetapkan. Nah, ketika kita reda menerima ketetapan Allah, inilah menjadi sarana kita, wasilah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. 2. Yang ketiga, menjaga komitmen. Jadi ketika sudah menerima ketetapan, ya menjaga komitmen. Komitmen ini atau komitmen menjadi hamba yang baik, ya istiqomah. Ya, jangan cuma mau komitmen menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba ketika melakukan musibah. Ya taubat ya Allah, rajin sholat, rajin sedekah, rajin tahajud. Sehat ki? Dah lupa. Nah ini tentu unkonsisten, ya unkonsisten terhadap ketetapan Allah. Kemudian ya kita cepat, kemudian selalu tilawah, banyak membaca. Kalau ya kan, karena salah satu menjadikan kita aman tenang itu kan dia banyak tilawah, banyak kalau tilawah ini tidak hanya membaca ayat saja, tapi dengan tadabbur. Karena salah satu yang menjadikan tenang hati itu kan ketika dia banyak tilawah. Tilawah itu kan ngaji itu kan makom tertinggi dari zikir. Karena zikir itu kan menjadikan kita aman dan tenang, bahagia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya kan? Ketika orang banyak zikirnya, banyak tilawahnya, menjadikan hati tenang. Nah, hati tenang inilah menjadikan sumber utama orang bisa bahagia. Jadi kebahagiaan hati itu kan hauna, dia ada di sini, ya. Jadi kebahagiaan itu adalah nurani yang maka mempengaruhi nanti aspek di luar yang bisa menjadi sarana orang bahagia. Tadi harta, kekayaan, pangkat itu bisa menjadi sarana orang bisa bahagia, namun tergantung bagaimana kondisi spiritualnya, bagaimana kondisi hatinya. Maka dengan hati ini tidak hanya cukup tanpa hati yang bersih. Nah, hati yang bersih penuh perenungan itu yang bisa dilakukan. Olahraganya adalah, latihannya adalah dengan tilawah, dengan ngaji, tadabbur, ya, tadabbur sehingga ada pemahaman. Karena dengan ngaji kan kita temukan banyak hal. Iya. Dengan ngaji kita menemukan banyak pelajaran banyak. Dengan ngaji kita menemukan banyak petunjuk, banyak hidayah.
Dan perasaan tenang juga biasa. Perasaan tenang karena Allah menjamin. Ya. Mengaji ya, dengan mengaji itu, dengan zikir itu hati tenteram. Ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi banyak mengaji, banyak tilawah, banyak tadabbur, banyak tafakkur, itu menjadikan hati tenang. Banyak menghitung harta, banyak menghitung pangkat, berapa modal berapa, justru menjadikan hati sengsara. Maka kata Al-Quran, selalu tilawah itu adalah jalan yang kelima untuk menuju makom kebahagiaan. Kemudian yang keenam adalah banyak memaafkan sesama. Jadi ketika orang banyak memaafkan kan berarti dia plong. Iya. Jadi biasanya orang susah bahagia itu ketika dia banyak iri hati dan dengkinya. Jadi kata Nabi, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Kata Nabi, jauhi dengki hati, hasad. Kenapa? Hasad itu ya'kul al hasanat. Hasanat itu dari kata hasan. Hasan itu baik, satu kebaikan. Tapi hasanat itu banyak kebaikan, bahkan seluruh kebaikan. Kama ta'kulun narul hatabah, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Maka cirinya orang bertakwa itu, kata Allah di Al-Quran, orang bertakwa itu adalah salah satu adalah wal afina 'anil nas, ya. Jadi selain dia berinfak, ya, fisarra wa darra, ya, ciri yang beriman itu adalah dia banyak bersedekah, berinfak fisarra wa darra, dalam kondisi lapar maupun dalam kondisi susah maupun kondisi lapang, sempit maupun lapang. Kemudian sambung wal afina 'anil nas, cirinya orang bertakwa itu adalah banyak memberi maaf. Jadi tidak perlu menunggu minta maaf, kita beri maaf. Kita beri maaf. Ya. Jadi saya membiasakan di kampus itu, di kuliah, pertemuan terakhir saya sampaikan mahasiswa. Baik, adik-adik semua, saya tutup pertemuan kita tanpa harus minta maaf, ya. Karena saya tahu, ya, adik-adik semua ini orangnya pemaaf semua. Dan kalian tidak usah minta maaf, minta maaf saya sudah maafkan. Karena perintah Al-Quran itu adalah memberi maaf, ya. Minta maaf ya perintah, tapi utamanya adalah memberi maaf, ya. Maka saya lihat wajah-wajahnya mahasiswa-mahasiswa itu ada orangnya baik hati, wajahnya baik hati, ya, tidak sombong dan rajin menabung dan juga pemaaf. Maka tidak perlu saya minta maaf, saya yakin kalian sudah maafkan saya, gitu. Dan saya sebagai dosen juga, kalian tidak perlu minta maaf dan saya juga maafkan. Akhirnya kita saling memaafkan, akhirnya yang adalah kelapangan. Maka kata Al-Quran, memaafkan adalah cara tersendiri untuk bisa orang bahagia. Tidak mungkin orang bisa bahagia dengan kedengkian. Iya, betul, Ustaz. Tidak mungkin orang ketenangan dengan kebencian. Maka memaafkan dengan saudara, memaafkan dengan sesama adalah jalan mulus, jalan tol kita bisa memperoleh ketenangan, ya, memaafkan, dan tidak harus menunggu orang minta maaf, ya, beri maaf. Ada kisahnya itu kan, ada sahabat lagi kumpul bersama Rasulullah, tiba-tiba Nabi mengatakan, sebentar lagi ada orang akan masuk masjid dan dia penghuni surga. Besoknya begitu lagi, Nabi mengatakan nanti ada masuk penghuni surga. Ada sahabat, bukan Umar atau Ali, itu mengatakan, ada sahabat heran, oh, ini kok Nabi sudah mencap orang masuk surga. Maka dia curiga, maka dia ikut ke rumahnya, tamu, ya, dia minta izin menjadi tamu selama 3 hari, ingin melihat apa amalannya si sahabat ini, kok di Nabi sudah mencap dia sebagai penghuni surga. Dia lihat-lihat, biasa, ngajinya biasa, salamanya juga biasa, artinya tidak ada amal-amal istimewa seperti sahabat lain. Nah, 3 hari berlalu, sahabat ini bertanya kepada sahabat yang dicap oleh Rasulullah penghuni surga ini, kami itu mendapatkan info bahwa Anda salah satu calon penghuni surga, kata Nabi. Tapi saya 3 hari di sini, siang malam, saya tidak melihat ada amal istimewa yang Anda lakukan. Sama yang kami lakukan juga. Kalau boleh tahu apa lagi yang Anda bisa lakukan? Yang perlu dia mengatakan, hendak saya tidak ada, sama dengan itu. Cuma sebelum saya tidur ada doa yang saya ucapkan. Apa? Ya Allah, hari ini siapa yang berbuat zalim sama saya, siapa yang menzalimi saya, siapa yang menggibahi saya, siapa yang menyakiti saya maafkan semuanya ya Allah. Artinya sebelum saya tidur, tidak lagi orang yang saya dengki, tidak ada saya benci, tidak ada lagi orang yang hasad dan hasad kepada saya.
semuanya saya maafkan. Dan ternyata ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, amalan itu yang menjadikan dia membawanya menjadi penghuni surga. Dan itu tidak mudah ya Ustaz. Tidak mudah. Bukan Ustaz. Maafkan itu gampang itu. Apalagi kalau kita tersakiti ya. Iya. Waduh. Nah, tapi itu ajaran Al-Quran ya, bahwa memang menuju ketenangan, kebahagiaan itu. Dan itu balasannya surga. Tidak gampang, mahal itu bahagia. Kenapa buktinya banyak orang berliburan, kenapa sampai ke Bali sampai bahagia, Untuk ya mahabbah. tapi punya tidak tahu nih. Justru kamu jauh lebih sengsara. Sudah kemana-mana mengambil semuanya kan gitu. Ya, jadi bahagia sebenarnya begitu pada hati, perasaan. Yang terakhir ketujuh adalah selalu berdoa mohon kebahagiaan. Jadi 6 kita usahakan, namun tetap menjadi pengunci adalah kebahagiaan. Iya. Makanya setiap acara apapun, kita sholat, kita ibadah, kita naik rumah, naik pengantin, akikah, selalu doa apapun selalu ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Di akhirat. Karena penutup terakhir, karena kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan ketika di akhirat. Dunia hanya perantara yang nanti mengantar kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi bahagia di dunia sifatnya fana, tapi dia akan mengantar kita menjadi bahagia di akhirat dengan baqa. Ya, fana itu kan sementara, baqa itu kan kekal. Jadi kebahagiaan dunia dengan pendekatan spiritual kita dengan Allah itu bisa menjadi wasilah, menjadi jalan menggapainya kita kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Maka selalu kita minta di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Jadi itulah kuncinya ya Ustaz untuk Iya, menemukan ada 7. mutiara kebahagiaan. Mungkin sebelum Mega Pika tutup, Ustaz ada yang ingin disampaikan nih terkait tema kita di pagi hari ini. Baik, para pemirsa Suara Manakara yang berbahagia. Jadi bahagia itu kita yang menciptakan. Jadi unsur di luar itu tinggal kita, ya kan? Makanan itu bisa menjadikan kita bahagia, harta, pangkat, jabatan. Namun dia jadi bahagia atau tidak tergantung bagaimana kita menjalaninya. Dan yang kedua adalah kebahagiaan hakiki itu hanya ketika kita mampu dekat kepada Sang Pemberi bahagia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita cari jalan yang terbaik bagaimana menjadikan kita menemukan kebahagiaan hakiki dari zat yang memberikan kebahagiaan. Dan 7 tadi yang kita sampaikan, mari kita jalani dengan penuh konsisten dan istiqomah. Insya Allah bisa jauh lebih bahagia. Insya Allah. Terima kasih Ustaz atas waktunya di pagi hari ini ya Ustaz. Sahabat Manakara, terima kasih juga yang telah mendengarkan Radio Suara Manakara. Mega Pika pamit dalam ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan